Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elda Mailadi dari kelas 2E Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa biografi dari Muhammad Hatta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, populer sebagai Bung Hatta, lahir dengan nama Muhammad Attar di Fort de Kock, Hindia Belanda, pada tanggal 12 Agustus 1902. Meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun. Adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Pada 1956, ia mundur dari jabatan Wakil Presiden karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan Maklumat 10 yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsihnya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Hatta meninggal pada tahun 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986 melalui Kepres nomor 081-TK-1986. Namanya bersanding dengan Soekarno sebagai Dwi Tunggal dan disematkan pada Bandar Udara Soekarno-Hatta. Di Belanda, namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zwilderpolder Haarlem. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama tarekat di Batu Hampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902. Namanya Attar berasal dari bahasa Arab yang berarti harum. Attar lahir sebagai anak kedua setelah Rapiah yang lahir pada tahun 1900. Sejak kecil, ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan agama. Perjuangan dan pergerakan pada tahun 1921 sampai dengan 1932. Sewaktu di Belanda, pergerakan politik ia mulai sewaktu bersekolah di Belanda dari 1921 sampai dengan 1932. Ia bersekolah di Hadles Hogeschool. Kelak sekolah ini disebut sebagai Economic Hogeschool, sekarang menjadi Universitas Erasmus Rotterdam. Selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial, Indische Vereniging, yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dewis Dekker. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengasuh Majelis Hindia Putra yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1932 sampai dengan 1941, pengasingan ia ditawarkan masuk kalangan sosialis merdeka, Onafaskelidi Socialische Partij atau OSP, untuk menjadi anggota parlemen Belanda dan menjadi perdebatan hangat di Indonesia pada saat itu. Pihak OSP mengirimnya telegram pada tanggal 6 Desember 1932 yang berisi kesediaannya menerima pencalonan anggota parlemen. Ini dikarenakan ia berpendapat bahwa ia tidak setuju orang Indonesia menjadi anggota dalam parlemen Belanda. Sebenarnya dia menolak masuk dengan alasan ia perlu berada dan berjuang di Indonesia. Namun pemerintahan di Indonesia mengatakan bahwa Hatta menerima kedudukan tersebut sehingga Soekarno menuduhnya tidak konsisten dalam menjalankan sistem non-kooperatif. Pada tahun 1942 sampai dengan 1945, di sini Hatta melakukan pada tahun penjajahan Jepang, pada tanggal 8 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang menyerang Pearl Harbor, Hawaii. Ia memicu Perang Pasifik dan sebagai Pearl Harbor, Jepang segera menguasai sejumlah daerah termasuk Indonesia.
Dalam keadaan genting tersebut, pemerintah Belanda memerintahkan untuk memindahkan orang-orang buangan dari Die Gaulle ke Australia karena khawatir kerjasama dengan Jepang. Hatta dan Syahrir dipindahkan pada Februari 1942 ke Sukabumi setelah menginap sehari di Surabaya dan naik kereta api ke Jakarta. Bersama kedua orang ini turut pula 3 orang anak-anak dari Belanda yang dijadikan anak angkat oleh Syahrir. Pada tahun 1945, Hatta mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Saat-saat mendekati proklamasi pada 22 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 dengan tugas mengolah usul dan konsep pada anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil itu beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno, anggota lainnya Bung Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Marimis, Abdul Qahar Muzakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abu Kusumo Tjokorusjoso. Pada tahun 1945 sampai dengan 1956, Hatta menjadi wakil presiden pertama di Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dia bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegesangan Timur 56 Jakarta pukul 10 pagi. Dan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, dia resmi dipilih sebagai wakil presiden RI yang pertama mendampingi Presiden Soekarno. Pada tahun 1956 sampai dengan 1980, setelah pensiun, Hatta mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden Republik Indonesia pada 1 Desember 1956. Dia dan keluarga berpindah rumah dari Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 13 ke Jalan Diponegoro nomor 57. Bung Hatta tak pernah menyesal atas keputusan yang telah ia buat. Kegiatan sehari-hari Bung Hatta setelah pensiun adalah menambah dari penghasilan menulis buku dan mengajar. Meskipun sudah tak menjabat lagi sebagai wakil presiden, pada tahun 1957 dia berangkat ke Cina karena mendapat undangan dari pemerintah RRC. Rakyat sana masih menganggap dia sebagai a great son of his country. Terbukti dari penyambutan yang seharusnya diberikan kepada seorang kepala negara di mana PM Zhou Enlai sendiri menyambut dia yang bukan lagi sebagai wakil presiden. Pandangan politik Muhammad Hatta. Muhammad Hatta berpandangan bahwa kedaulatan atau demokrasi ialah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Ia juga menambahkan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah daripada suatu kolektivitas yang melakukan pemerintahan sendiri. Kemudian ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki demokrasi yang berasal dari kebiasaan asli kita sendiri, bukan demokrasi barat. Demokrasi di dunia barat adalah demokrasi yang pincang karena hanya demokrasi politik saja. Secara ekonomi, masyarakat tidak diberi demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi yang akan diimplementasikan di Indonesia adalah demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi politik dan ekonomi. Demokrasi Indonesia menurut Hatta haruslah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang berarti tidak seperti demokrasi yang lahir dari revolusi Prancis dengan semangat liberté égalité, fraternité atau kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang membuahkan kebebasan politik bagi rakyat dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berbicara, hak-hak individu mencalonkan diri sebagai pemimpin, dan hak-hak politik lainnya. Tetapi kesejahteraan rakyat tidak disertakan dalam pemerintahan saat itu, sehingga kaum miskin masih tetap miskin pasca revolusi dilakukan. Dikarenakan yang menggantikan kursi pada bangsawan adalah kaum kapital dan orang-orang kaya, sehingga kebijaksanaan pemerintah sangat berpihak pada kaum kapital dan tidak menguntungkan kaum miskin. Belajar dari hal tersebut, Hatta menegaskan pentingnya demokrasi ekonomi, di mana kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab negara sehingga hak-hak ekonomi rakyat harus disediakan oleh negara dan semua yang ada di bumi Indonesia harus dimanfaatkan oleh negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Di samping dari segi kaderisasi, perbedaan Hatta dan Soekarno mengenai demokrasi juga terjadi saat demokrasi terpimpin hendak dipraktikkan di Indonesia oleh Soekarno. Menjelaskan, Hatta sangat percaya bahwa demokrasi adalah hari depan sistem politik Indonesia.
Kepercayaan yang mendalam kepada prinsip demokrasi inilah yang menempatkan Hatta pada posisi yang berseberangan dengan Bung Karno ketika masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Hatta menilai sistem ini sebagai sistem otoritarian yang menindas demokrasi. Sekalipun berbenturan dengan Bung Karno, Hatta tetap saja memberikan fair change kepada presiden untuk membuktikan dalam realitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.